Wih, merah itu goblok-goblok punya penerbangan sih. Ulah dia kena batu dia. Ulah juga kena batu dia. Diam. Serta untuk menyongsong hari jadinya Provinsi Kota Bengkulu.
Silakan untuk memulai. Turun ke bawah, ikut. Langsung pasihan musik tebus. Iya, atur nuhun. Kita beri. Nah, tuh. Nah, tuh. Ya, tepuk tangan sekalian sambut. Para hadirin, di atas panggung para pendekar Banten mencoba mengupas kelapa dengan gigi, hanya dengan gigi. Sarang untuk yang bahasa Indonesia. Marilah kita menjalin persatuan, menjalin kesatuan, keluarga, rasa cinta kasih bersama kita menuju masa depan yang sejahtera di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Semoga amal kebajikan yang beliau lakukan selama ini akan mendapat ridho dan diterima di sisi Allah negara kita. Tadi kita sudah banyak lebar mendengarkan penjelasan dari Rasulullah. Dan insyaallah apa yang diharapkan itu akan menjadi manfaat. Satu saja yang kami tidak bisa kompromi. Kalau saudara-saudara ingin mereka wilayah baru yang akan menjadi provinsi, mudah-mudahan Banten lebih dahulu mungkin Bapak Ibu Habib atas usianya yang 70 ini. Semoga panjang umur, sehat walafiat, bergembira karena kan gambaran dipaparkan dengan baik. Daya kita untuk menulis itu langka, untuk menulis.
Udah habis, ada lagi. Mas. Mas, kepalanya dulu. Terima kasih Pak Sujadi telah mengirim. Jangan berdiri, Mas. Mas. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, unsur cendekiawan untuk ini kami undang Bapak Had. Terima kasih Pak Presiden. Kemudian kami terima kasih kepada Pak Haji, Pak Sesungguhnya semuanya ini sekarang sedang dalam pembahasan ya. Jadi oleh sebab itu mari kita ikuti pembahasan itu dengan saksama. Lalu kemudian prosesnya juga kita harapkan dilakukan melalui prosedur yang kita miliki. Dan insya Allah kalau memang itu kehendak seluruh rakyat, itulah yang terbaik. Ya, itu saja. Pak, setelah DPOD terbentuk, apalagi Pak yang akan kira-kira menjadi harus cermati lagi setelah DPOD terbentuk? Ya, DPOD kan itu suatu badan untuk memberikan rekomendasi, ya kan? Bahwa persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi, prosedur sudah diikuti. Kalau itu semua sudah oke, sudah tidak ada masalah, gitu. Jadi sekarang yang masih menjadi masalah apa lagi, Pak? Ya, Sudah tidak ada masalah. masih ada masalah-masalah kecil ya, tidak usah saya sebutkan lah. Saya ingin mengomentari bahwa mari kita semuanya bersungguh-sungguh lah untuk mempersiapkan diri dalam rangka kelahiran provinsi tersebut. Bulan Mei yang lalu, memang kita dan kawan-kawan, khususnya dari Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten dan masyarakat Banten pada umumnya, menghadiri pertemuan dengan saudara-saudara kita dari DPR, Pansus, dan juga 3 menteri, yaitu Menkumham, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Otda. Di situ dikatakan bahwa yang rencana tanggal 22 Mei itu disahkan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten ternyata dipospon. Hal ini disebabkan karena keanggotaan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ternyata belum lengkap.
sebagaimana diketahui bahwa DPOD telah dibentuk ya berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 49 kalau tidak salah tanggal 7 April. Tapi itu baru dibentuk susunan ketua dan sekretaris ya. Di mana ketuanya Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya itu adalah Menteri Otda, Menteri Keuangan, Menteri Hankam, dan Menteri PAN ya. Sekretarisnya Dirjen PUD. Sedangkan ada anggota-anggota lain yang mestinya ditunjuk untuk menjadi anggota dari DPOD, yaitu perwakilan dari kota, asosiasi kota di seluruh Indonesia dan juga asosiasi gubernur se-Indonesia. Nah, pada tanggal itu kami menyatakan kepada pemerintah dan saudara-saudara kami yang tercinta di DPR bahwa masyarakat Banten memahami karena ada kesulitan-kesulitan teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah dengan tidak merubah substansi atau materi dari rencana pembentukan Provinsi Banten. Nah, sepanjang yang saya ketahui bahwa kemarin saya dipanggil oleh Dirjen PUD hari Jumat, di situ dikatakan bahwa pembentukan asosiasi kota sudah terbentuk beberapa yang lalu. Sedangkan asosiasi bupati itu pada tanggal 30 Mei dan gubernur kira-kira tanggal 6 Juni, sementara perwakilan yang akan dibentuk oleh DPRD mungkin setelah itu. Dan insya Allah dikatakan pada tanggal 15 Juni itu bisa diselesaikan dalam arti ada sidang DPOD untuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ya, untuk mengesahkan kira-kira materi yang dibicarakan dalam DPOD yang akan dibawa nanti dalam sidang paripurna yang terakhir dengan dengan DPR. Nah, bagi masyarakat Banten ya, kan waktu itu saya bicara dengan pemerintah dan DPR bahwa kita harus bersabar, ya. Cuman saya waktu itu juga mengatakan sangat memahami apa yang dialami oleh pemerintah berkenaan dengan tidak terpenuhinya target waktu yang dikehendaki oleh kita semua. Namun demikian karena kendala-kendala teknis ini maka itu diundurkan dan kita memahami dan harus sabar memang. Jadi kalau tidak terpenuhi juga pada saat itu dan dengan catatan saya menghimbau kepada pemerintah mudah-mudahan pada semester pertama, akhir semester pertama tahun 2000 ini insya Allah rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten itu bisa disahkan ya. Dan kalau ditanya apa yang akan terjadi apabila itu diundur lagi gitu kan, dan saya pikir sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Menkumdang ya, beliau juga mengharapkan sekali bahwa segera secepat mungkin disahkan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Banten. Dikatakan juga oleh saudara saya Ali Yahya dari DPR, beliau juga mendesak kepada pemerintah supaya karena aspirasi masyarakat ini sudah demikian besar dan melonjak ya, maka diharapkan supaya pemerintah concern dan konsisten mengenai rencana sidang akhir dengan DPR dan Pansus DPR dalam rangka pengesahan Provinsi Banten ini. Jadi bagi kita barangkali tiada lain memang harus bersabar ya, karena dalam situasi makro yang terus seperti sekarang ini, kalau kita bikin gerakan-gerakan yang sifatnya barangkali bisa bertendensi destruktif ya, kita juga tidak berperan dalam menenangkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Saudara Wes Korni atau dari Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten, yaitu Saudara Wes Korni dan ini sudah Farid Nahril, itu bagus Farid Nahril. Saya kira itu sudah sejalan dengan apa yang oleh saudara tadi, bahwa memang kita percaya pada pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka itu baik untuk tetap Provinsi Banten gitu. Jadi kita tidak punya alasan untuk ada resah, apalagi membuat huru hara ya. Karena itu tidak ada manfaatnya buat kita. Karena kita ini menggunakan satu orang yang cantik lewat mekanisme demokratis ya, lewat DPRD, lewat apa itu DPR RI dan Jawa dan sebagainya, juga buat Pemda. Jadi tidak ada sesuatu indikasi kita untuk bikin macam-macam gitu. Kita percaya pada tiga tokoh pusat ini, yang namanya Mendagri, yang namanya Rias Hasid, yang namanya Yusril, itu tokoh-tokoh menteri yang cukup punya integritas yang tinggi. Mereka demokrat yang cukup cerdas dan cukup punya kepedulian menangkap aspirasi Banten ini.
Itu aja dari kami. Itu paripurna atau pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang Provinsi Banten, itu jelas bahwa masalahnya adalah masalah teknis. Jadi berdasarkan undang-undang memang di dalam DPOID itu harus ada anggota yang namanya anggota asosiasi pemerintah daerah. Jadi kita bisa mengerti. Jadi kalau misalnya salah satu persyaratan memang tidak